Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan mempresentasikan tugas besar PMS dari kelompok kami yang beranggotakan eh, saya sendiri, itu Izhar Hisanur Ramadhani dengan NIM 10191041, dan Yanuar Fabian dengan NIM 10191089. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Jadi latar belakang kami membuat penelitian ini: selama pandemi COVID-19, mahasiswa dituntut untuk tetap di rumah dan angka penyebaran COVID-19 meningkat drastis. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai banyaknya mahasiswa atau mahasiswi yang selalu mengikuti info perkembangan jumlah kasus COVID-19. Lalu rumusan masalahnya: bagaimana cara mengetahui apakah mahasiswa dan mahasiswi mengikuti perkembangan COVID-19, dan bagaimana uji hipotesis antara mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti info perkembangan penyebaran COVID-19. Lalu tujuan dari penelitian ini mendapatkan cara untuk mengetahui apakah mahasiswa dan mahasiswi mengikuti perkembangan COVID-19, lalu mengetahui hasil uji hipotesis jumlah mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti mengenai informasi penyebaran COVID-19. Lalu tinjauan pustaka, ada dua metode yang kami gunakan dalam penelitian ini, antara lain statistika deskriptif, membahas cara-cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka pengamatan yang diperoleh atau meringkas dan menyajikan, serta melakukan pengukuran, pemusatan, dan penyebaran data untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, berguna, dan mudah dipahami. Sumantri 2006. Statistika deskriptif bertugas hanya untuk memperoleh gambaran, description, atau ukuran-ukuran tentang data yang ada di tangan. Furqon 1999. Selanjutnya, statistika inferensial membahas mengenai cara menganalisis data serta mengambil keputusan berkaitan dengan estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Sumantri 2006. Statistika inferensial adalah statistika yang menyediakan aturan atau cara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan yang bersifat umum dari sekumpulan data yang telah disusun dan diolah. Jadi di sini kami ada dua metode statistika, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial yang udah saya bahas sebelumnya. Lalu metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Waktu pengambilan sampel dilakukan pada tanggal 4 sampai 10 Juni 2020. Pengambilan data dilakukan dengan mengisi Google Form yang kami sediakan. Populasi dan sampel penelitian. Populasi yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah populasi mahasiswa ITK angkatan 2019 sebanyak 906 mahasiswa. Sampel penelitian yang digunakan adalah anggota populasi mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019. Teknik sampling, simple random sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Tahap penelitiannya berikut merupakan alur tahapan penelitian yang sudah kami lakukan. Jadi di sini ada 7 tahapan, yaitu yang pertama menentukan populasi terlebih dahulu, yang kedua menghitung jumlah sampel, yang ketiga menentukan data, yang keempat menentukan teknik sampling dan sampel, yang kelima pengambilan data, yang keenam pengolahan data secara deskriptif dan inferensia, yang ketujuh menarik kesimpulan. Oke, sekarang bagian pembahasan. Yang pertama ada grafik populasi dan sampel. Berdasarkan data dari kuesioner yang telah disebarkan, didapatkan data responden yang terdiri dari 285 mahasiswa laki-laki dan 200 mahasiswa perempuan di ITK angkatan 2019. Berdasarkan perhitungan dengan metode Slovin, didapatkan sampel yang terdiri dari 167 mahasiswa laki-laki
dan 134 mahasiswa perempuan. Di sini ada diagram populasi mahasiswa dan mahasiswi ITK angkatan 2019 yang mengikuti info perkembangan penyebaran COVID-19. Yang pertama, untuk mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti info perkembangan penyebaran COVID-19, untuk laki-laki ada 188 dan perempuan ada 136, sedangkan yang tidak mengikuti info ada 97 untuk laki-laki dan 64 untuk perempuan. Oke, kita lanjut ke statistika deskriptif dan statistika inferensial. Bagian min ya. Untuk populasi pertama, minnya 0,558. Populasi kedua, minnya 0,680. Untuk sampel pertama, minnya 0,676. Dan untuk sampel kedua, minnya 0,679. Variasi dan standar deviasi. Untuk populasi pertama, variasi yang didapatkan 112,648 dan standar deviasi yang didapatkan 10,613. Untuk populasi kedua, variansinya 90,649 dan standar deviasinya 9,520. Uji hipotesis selisih proporsi. Oke, di sini kita dapatkan nilai SP sama dengan 12,369, T sama dengan minus 0,002, V sama dengan 199, dan T alpha sama dengan 1,652. Kesimpulan dari perhitungan yang dilakukan adalah H0 ditolak karena memiliki cukup bukti sehingga rata-rata mahasiswa ITK angkatan 2019 laki-laki yang mengikuti info perkembangan penyebaran COVID-19 lebih besar dari rata-rata mahasiswa ITK angkatan 2019 perempuan yang mengikuti info perkembangan penyebaran COVID-19. Kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Adapun dua kesimpulan yang kami dapatkan setelah melakukan penelitian ini, yang pertama, dengan membuat kuesioner dalam bentuk Google Form dan menyebarkannya, diperoleh data mahasiswa dan mahasiswa yang mengikuti info perkembangan penyebaran COVID-19 sebanyak 324 responden dari 485 responden. Sedangkan mahasiswa dan mahasiswa yang tidak mengikuti info perkembangan penyebaran COVID-19 sebanyak 161 responden dari 485 responden. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, H0 ditolak karena memiliki cukup bukti sehingga rata-rata mahasiswa ITK angkatan 2019 laki-laki yang mengikuti info perkembangan penyebaran COVID-19 lebih besar dari rata-rata mahasiswa ITK angkatan 2019 perempuan yang mengikuti info perkembangan penyebaran COVID-19. Oke, adapun saran yang dapat kami berikan yaitu untuk kedepannya sebaiknya dalam pengambilan data tidak hanya dilakukan dengan Google Form saja, melainkan dari data yang terdapat di internet agar tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan data dari responden. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.